Pak Ustadz, saya mau tanya, seandainya saya mau berkurban untuk orang tua, sedangkan saya sendiri belum berkurban, apa boleh? Mohon jawabannya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh insyaallah, sebagaimana diperbolehkan bersedekah untuk orang tua. Secara umum memang kebiasaan kurban bergilir ini marak di masyarakat kita ya. Misalnya satu keluarga ada orang tua, suami, istri, dan anak-anak. Maka misalnya tahun ini yang berkurban orang tuanya, tahun depan suami atau istri, tahun depannya lagi anak pertama, dan seterusnya. Gitu ya. Ini menjadi sebuah hal yang unik. Nabi SAW selalu berkurban setiap tahun. Tetapi kami belum menemukan riwayat bahwa beliau mempergilirkan kurban misalnya kepada istri-istrinya atau anak-anaknya. Bahkan beliau menganggap kurban beliau sudah mencukupi untuk seluruh keluarganya. Ada sebuah riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anh yang mengatakan dhahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban bikabsyaini aqranain amlahain, ya, dengan dua domba yang gemuk dan bertanduk. Ahaduhuma anhu wa an ahli baitihi wal akharu amman lam yudahhi min ummatihi. Salah satu dombanya dikurbankan untuk diri beliau dan keluarganya, dan satu yang lain lagi adalah dikurbankan untuk orang-orang yang tidak berkurban dari umatnya. Kemudian para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga ada yang berkurban, ya, di antara mereka misalnya adalah para kepala keluarga, dan mereka tidak mempergilirkan kurban untuk anak dan istri mereka. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an mengatakan, kana rajul fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya yudhi bisyati anhu wa an ahli baitihi fayakuluna wa yat'amuna thumma tabahan nas fasara kama tara. Dulu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang laki-laki berkurban dengan satu kambing yang disembelih untuk dirinya dan keluarganya. Mereka makan, ya, dan memberi makan kepada orang lain. Kemudian setelah itu orang-orang mulai berbangga-bangga dengan banyaknya hewan kurban sebagaimana kita lihat. Dan perlu diperhatikan bahwa ibadah kurban ini harus ikhlas hanya untuk mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya harus dijauhkan perasaan pengen dilihat gitu ya. Ingin dikenal, pernah berkurban, ingin namanya terpampang atau terumumkan dengan jelas ya. Ya, atau semisalnya yang merupakan bentuk-bentuk dari riya yang bisa menghanguskan pahala amalan. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, terkait pertanyaan apakah boleh atau bagaimana hukum berkurban untuk orang tua yang sudah meninggal, maka mari kita lihat ada dua kondisi mengenai hal ini. Pertama, misalnya orang tua berwasiat kepada anaknya agar setelah orang tuanya meninggal, anak-anak berkurban atas nama orang tua. Maka kalau demikian harus dilaksanakan sebagai wujud dari pengamalan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat ke-181. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddilunahu innallaha sami'un 'alim. Siapa saja yang mengubah wasiat setelah dia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dalam kitab Ahkamul Aidain wa Ashrahul Hijjah, ya, Dr. Abdullah At-Tair mengatakan, adapun kurban bagi mayit yang merupakan wasiat dari mayit, maka wajib dilaksanakan walaupun orang yang diwasiati belum pernah menyembelih kurban untuk dirinya sendiri, karena hal ini adalah menunaikan wasiat. Ini kondisi yang pertama. Jadi kalau wasiat maka harus dilaksanakan. Adapun kondisi yang kedua adalah orang tua tidak berwasiat, tetapi anaknya menyembelih kurban mengatasnamakan untuk orang tua yang sudah meninggal sebagai sedekah terpisah, ya, atau sebagai sedekah. Maka ini dibolehkan. Para ulama Hanabilah,
ya, menegaskan bahwa pahalanya sampai ke mayit dan bermanfaat dengan menganalogikannya kepada sedekah. Ya, jadi menganalogikannya kepada sedekah. Akan tetapi kami tidak memandang pengkhususan kurban untuk orang tua yang sudah meninggal itu sebagai sunnah. Sebab Nabi SAW tidak pernah mengkhususkan menyembelih kurban untuk orang yang sudah meninggal. Misalnya, belum kami temukan beliau menyembelih kurban untuk Hamzah sang paman yang gugur di perang Uhud misalnya, padahal Hamzah merupakan kerabat yang paling dekat dan dicintai oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW juga tidak pula menyembelih kurban untuk anak-anaknya yang sudah meninggal. Ya. Tidak pula kami dapatkan riwayat bahwa Nabi SAW menyembelih kurban untuk Khadijah radhiyallahu anha, padahal ia merupakan istri tercintanya. Jadi menyembelih kurban untuk mengatasnamakan sedekah atas nama orang tua itu diperbolehkan, ya, itu diperbolehkan. Wallahu a'lam.